Sore. Selamat sore Pak Dino. Jadi hari ini kita akan membahas tentang KPI ya, Key Performance Index. Jadi nanti di bidang revenue management ya, saya berharap dari 6B ini ada yang someday bisa berkarir di bidang seperti saya sampaikan bahwa sekarang ini banyak baru-baru ya memerlukan seorang membantu operation, membantu GM, membantu sales, penjualan dari hotel. Ya. Brand besar sih sudah menjalankan revenue management mungkin 5 tahun sampai 10 tahun yang lalu, tapi beberapa untuk yang revenue management kalau belum terintegrate, tapi mereka mencoba untuk juga mengimplementasikan revenue management ini ya. Seperti saya sampaikan, di dalam revenue management itu ada namanya KPI. Bentar ya. Ada KPI, itu adalah alat ukur keberhasilan nanti kamu kalau sebagai revenue manager itu ada ukurannya. Kamu berhasil achieve target-target yang diminta oleh hotel itu tertuang di dalam KPI ya. Jadi di dalam KPI itu biasanya kita akan mengadopsi 4 aspek ini ya. Jadi supaya nanti dari sisi customer perspektif, karena kita kan harus tahu kira-kira untuk supaya tamunya satisfaction itu seperti apa gitu ya. Kita harus juga memikirkan gitu ya. Proses check-in yang bagus, yang cepat, terus kamar yang bersih, itu bagian dari yang namanya KPI atau di beberapa hotel disebutnya balance scorecard ya. Biasanya balance scorecard itu mengadop 4 aspek ini. Pertama dari sisi customer perspektif, mulai dari tadi yang saya sampaikan, nanti ada pendapat-pendapat dari sisi tamu kenyamanannya, fasilitasnya, produknya seperti apa, termasuk juga staff friendliness juga masuk ke customer perspektif. Terus dari sisi keuntungan perusahaan, ini impact-nya juga ke owners, pemilik hotel, juga kalau hotel itu pakai bank ya jadi ke pihak ketiga, karena dengan hotelnya rame, kemampuan mencicil hutangnya juga menjadi bagus ya. Jadi dipastikan juga di dalam balance scorecard itu kita harus memikirkan selain servis tamunya bagus, juga revenue-nya bagus, yang ditunjang tadi sama revenue management, sehingga menghasilkan revenue bagus, expense terkontrol, sehingga profitabilitas keuntungan hotelnya semakin hari semakin baik. Kalau hotel performan keuangannya bagus, nanti akan menyebabkan harus kasnya atau uang masuknya itu akan lancar ya. Jadi nanti kamu suka lihat nanti ada beberapa hotel yang pembayaran ke suppliernya misalnya terlambat, bayar gaji telat, bayar listrik telat, nah itu berarti ada something wrong dengan masalah keuangannya. Tapi masalah keuangan ini juga bisa disebabkan oleh servisnya juga. Produknya yang nggak bagus, karyawannya kurang oke, servisnya, cleanliness kurang, sehingga tamu okupansinya rendah, ya tamunya sepi, kamarnya sepi, revenue-nya sepi, ya akan mengakibatkan yang tadi saya sampaikan. Efeknya, imbasnya menjadi kemana-mana ya, jadi bayar supplier lama, gajian telat, dan sebagainya. Jadi ini saling berkaitan. Nah, yang terakhir dari sisi, dua yang terakhir adalah proses dari internal. Jadi kita juga harus mengembangkan yang namanya aset perusahaan itu karyawan. Jadi hotel yang bagus itu turnover-nya kecil, jadi nggak ada keluar masuk yang besar. Kalaupun ada, dia akan banyak yang menempati posisi lebih tinggi di promosi gitu ya. Sebentar. Bro, halo, halo bro.
bos saya ngajar dulu, ntar gue telepon ya, ntar lagi ya. Ya, thank you. Thank you. Nah, dari sisi karyawan kita harus memperhatikan. Jadi kalau karyawan itu punya karir yang jelas gitu, jangan sampai karyawan bertahun-tahun jabatannya hanya rumboy aja, front office saja. Makanya saya nyaranin kamu nanti masuk ke dunia industri, masuklah ke perusahaan yang besar, brand yang besar ya, misal kayak Marriott, Intercon, yang cabangnya banyak di dunia. Jadi karir kamu nggak akan mentok. Dan kamu juga jangan mikir harus di Palembang doang. Selagi masih muda, kamu harus juga belajar keluar. Misalnya ke luar negeri, ke kapal, kemana gitu ya, atau di Jakarta, atau di luar Palembang lah, kalau kamu kan sekarang domisili Palembang ya. Nah, kalau di brand besar, kamu mungkin karir peta akan cepat. Dalam setahun, mungkin kamu masih level staff atau rank and file. Mungkin tahun kedua, ketiga kamu ada promosi ke supervisory, tahun kelima bisa jadi asmen, tahun keenam Devhead. Nah, mungkin nanti ada kesempatan di sekolahin lagi menjadi asisten GM, jadi GM. Nah, kamu harus nyari brand yang besar yang memberikan kesempatan kamu belajar banyak gitu ya. Jangan juga hanya melihat jabatan. Banyak beberapa juga brand yang ngasih jabatan tapi tidak ditunjang dengan dikasih training yang mumpuni gitu ya. Kalau yang bagus itu kamu disiapin dari nol gitu sampai menjadi posisi puncak jadi GM tuh, kamu sudah melalui beberapa fase pendidikan, training di mana-mana gitu ya, mulai dari front office, kamu bisa cross ke housekeeping bisa cross F&B. Nah, semakin banyak kamu tahu, nanti biasanya kalau di brand besar ada learning hours-nya, berapa jam kamu trainingnya. Nanti akan dilihat mana yang potensi-potensi yang akan menaiki posisi ke depannya. Jadi saran saya, yaitu kamu lulus dari kampus, kamu nyari brand-brand besar ya untuk belajar supaya sustain dan karir. Kalau memang udah kamu komit karir di industri hotel, ya carilah yang, karena biaya belajar di kampus sama belajar di industri jauh berbeda ya nanti ya. Pasti di sini persaingan juga jauh lebih ketat. Kamu kan nggak teman sekelas aja, tapi dari berbagai kampus kan, dari berbagai multinasional juga. Kalau kamu kerja di luar negeri kan, kamu nggak ketemu orang Indonesia aja, nggak ketemu orang Palembang aja, ketemu orang berbagai jenis suku, ras dan sebagainya ya. Nah, internal proses ini adalah proses yang berkesinambungan. Jadi nge-review finansial, nge-review gimana supaya service bagus, operationnya bagus, itu terus berlanjut gitu ya, nggak berhenti gitu ya. Jadi hotelnya itu terus melakukan review untuk menjadi yang terbaik gitu. Walaupun hotel udah 10 tahun, 20 tahun, tapi dia punya servisnya tetap nggak kurang gitu ya. Itu contoh dari hotel yang establishment-nya atau pertumbuhannya secara tahun ke tahun makin baik gitu ya. Ada beberapa hotel yang masuk tahun ke-5, tahun ke-6 udah mulai turun. Biasanya mungkin karena pergantian leadernya, atau mungkin ya itu karena dari brandnya tidak ada brand standar audit gitu ya, jadi nggak standar, akhirnya standarnya menurun, sehingga dari sisi tamu juga banyak komplain. Biasanya tamu kalau udah loyal udah ngerasain, ya kamu aja makan di restoran. Biasa kamu makan di restoran misalnya di rice bowl gitu ya. Biasa makan misalnya sup asparagus misal. Karena kamu sudah loyal market di situ, waktu terjadi pergantian chef mungkin kamu akan ngerasain kok beda ya rasanya. Nah itu karena kamu sudah merasakan atau si restoran itu sudah memberikan sesuatu yang khas gitu ya, sehingga waktu terjadi perubahan kelihatan banget gitu ya. Kita lanjut. Nah biasanya kita di dalam di dalam membuat KPI itu, KPI atau balance scorecard atau KPI itu ditentukan kalau brand besar itu dari korporasinya ya. Nanti ditunjukkan misinya apa, secara Asia Tenggara apa, nilai-nilai yang akan ditonjolkan di tahun ini apa, terus strateginya apa. Untuk mencapai strategi ini step-stepnya seperti apa. Nah, nanti balance scorecard-nya nanti dikasih skor. Misalnya kamu untuk kepuasan tamu
skornya harus 90. Terus kebersihan misalnya harus 100. Nah, itu dikasih standar skor. Nah, standar scorecard ini dari tahun ke tahun selalu tumbuh, selalu naik. Nggak ada yang turun atau tetap gitu. Karena untuk terus memacu inovasi atau servis yang selalu baik ke depannya gitu ya. Nah, ini targetnya tadi kan udah dikasih target, itu yang harus kita achieve. Nah, nanti diturunin ke masing-masing departemen. Misalnya Evo targetnya gimana caranya supaya meminimalkan gas komplain. Nah, Evo juga membantu departemen lain. Jadi kan misalnya ada tamu minta sesuatu kan lewat Evo disampaikan misalnya ke housekeeping atau ke engineering atau ke F&B. Nah, menghandle permintaan tamu kan biasanya poolnya di Evo ya. Nah, gimana anak Evo bisa menghandle semua ini gitu ya. Nah, disinilah yang namanya tadi yang berkesinambungan gitu ya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Oh, nggak ada selanjutnya. Ini cara membuat langkah-langkah balance scorecard kan tadi udah dikasih objektifnya apa. Misalnya tahun depan kita harus meningkatkan kepuasan tamu, meningkatkan loyalitas tamu, bisa kembali ke hotel, atau meningkatkan kebersihan, keramahan karyawan, dan sebagainya. Itu ditentukan, biasanya sama corporate kamu dikasih nanti ada misalnya 6 KPI-nya. Terus profitnya harus seperti apa, revenue-nya, achievement-nya seperti apa. Nah, itu objektif atau target atau tujuan ya. Nanti alat ukurnya ada metriknya. Untuk mendapatkan cleanliness nanti ada skornya. Misalnya dari kuesioner tamu itu rata-rata orang ngasih misalnya nilainya 60 gitu. Sedangkan 60 itu standarnya baru perform. Nah, kalau kamu mau di atas perform harus skornya 90. Nah, semakin bagus naiknya kamu balance scorecard-nya semakin baik gitu ya. Nah, ini targetnya udah dibagikan dari GM, turunin ke HOD diturunin lagi ke masing-masing departemen, stafnya ya. Nah, ini selalu berputar terus. Jadi tidak pernah berhenti ya untuk menjalankan balance scorecard ini. Nah, umumnya KPI-nya salah satunya adalah kalau dari sisi revenue itu adalah okupansi ya. Kamu udah tahu ya rumusnya apa, formulanya nanti ada di sebelah sini. Jadi okupansinya misalnya kamu targetin tahun depan 70%. Nah, dari bulan ke bulan nanti ditarget, misalnya sekarang 60, kamu masih kurang 10. Berarti bulan depan kamu harus nambah lagi. Pokoknya year to date, Januari sampai Desember, pokoknya okupansi harus jadi 70%. Jadi setiap bulan, setiap minggu, setiap hari kita diskusi kenapa kalau misalnya kurang, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai okupansi tersebut. Terus harga jual, rata-rata harga jual kamar itu menjadi KPI juga. Banyak hotel yang asal jualan yang penting penuh, harganya sembarangan gitu. Nah, itu nggak bagus ya, nanti akan jadi problem. Kamu akan merasa nih hotel kok standarnya nggak ada harganya, kadang murah, kadang mahal. Nah, makanya restructure-nya seperti yang saya sampaikan kemarin, kita harus punya sistem yang terstruktur ya, integrated ya. Jadi nggak bisa nanti mungkin kita kan akan ada program yang tadi yang best available rate. Kalau okupansi lagi rendah wajar kita jual harga yang murah. Tapi waktu okupansinya tinggi, ya kita kasih strategi harganya yang harga lebih mahal gitu ya. Sehingga nanti si tamu akan tahu kalau dia dapetin harga mahal ya memang okupansi lagi ramai dan dia akan segera lakukan booking dan sebagainya ya. Nah, ini contoh-contoh bagian dari KPI untuk sisi revenue ya, terutama di rooms ya. Nanti kamu pelajarin ada formulanya sesudah ini slide-nya. Nanti salah satu mitesnya juga saya disuruh menghitung berapa okupansinya jika jumlah kamar 100, kamar yang terjual 50, complementary misalnya 2, berapakah okupansinya kamu harus tahu ya. Nanti lihatnya di formulanya yang ada di sini. Nah, ini contoh formulanya ya, kamu harusnya udah tahu ya. Untuk okupansi adalah kamar yang terjual. Ini room sold atau room paying ya, yang membayar, atau komplement yang terus saya sampaikan. Komplement tapi yang ada korelasinya dengan bisnis ya. Kalau kamu ngasih bookers Pertamina itu masuk sebagai penjualan karena kamu ngasih komplement itu dengan harapan nanti Pertamina akan terus
menjadi loyal market kita. Tapi kalau kamu ngasih ke seseorang yang nggak ada konteks sama bisnis, nah itu itu bukan masuk ke room sold ya, itu nggak, karena nggak ada konteks sama bisnisnya gitu ya. Nah ini rumus Reval kamu hafalin nanti tes ada keluar ya. MPI itu apa? MPI itu adalah perbandingan okupansi kita berbanding dengan pesaing kita, kompetitor kita. Misalnya kamu hotelnya Hotel Arya Duta gitu ya, di Palembang. Kompetitornya misalnya Novotel, Arista, pokoknya bintang 4 lah, Aston misalnya di sana. Nah, okupansi kamu Arya Duta berbanding dengan okupansi kompetitor kamu itu tinggian yang mana? Kalau kamu MPI-nya nilainya 1 atau 100, artinya kamu marketnya tidak diambil. Tapi kalau kamu di bawah 100 atau di bawah 1, artinya kemampuan kamu mempenetrasi pasar kalah sama kompetitor kamu. Jadi kuenya kamu diambil sama kuenya kompetitor lah istilahnya gitu ya. Jadi kalau MPI itu tadi ya untuk okupansi kita berbanding dengan okupansi pesaing. Kalau RGI, RevPAR kita berbanding dengan RevPAR-nya kompetitor. Kalau nanti ada ARI, average room rate kita berbanding dengan average room rate kompetitor. Pokoknya lihat belakangnya, kalau ARI berarti average room rate kita berbanding kompetitor. Kalau MPI ini okupansi ya. Kalau RGI itu RevPAR ya. Nah nanti contohnya seperti ini nih, ini hotel kita misalnya ya, berbanding dengan kompetitor yang langsung. Direct kompetitor itu biasanya sama-sama hotelnya bintang 4 misalnya. Terus lokasinya kurang lebih sekitar 10-20 kilo. Artinya orang bisa mau meeting di Sudirman Palembang, nyarinya hotel yang sekitaran Sudirman gitu ya. Nah nanti yang kayak Windem yang jauh di Jakabaring akan masuk di indirect, tidak langsung, karena lokasinya jauh. Terus mungkin level bintangnya beda, ini 4, ini 5. Nah, pokoknya yang agak beda, masuknya ke indirect. Kalau yang selevel dalam bintang, fasilitas, lokasi, masuknya ke direct ya. Nah ini tiap hari akan dibikin report. Kalau yang manual biasanya anak Evo tiap malam telepon ke masing-masing kompetitor berapa okupansi kamu, berapa harga jualnya. Nah cuman banyak yang nggak jujur ya. Kalau di Indonesia itu kadang-kadang kalau nanya ke kompetitor kamu tinggi-tinggiin okupansinya gitu kan. Nah makanya untuk menghindari itu kita ada berlangganan namanya STR Global. Kalau di STR Global itu kita berlangganan. Jadi kita nggak berhubungan dengan hotel lain, tapi kita berhubungan dengan STR Global. Jadi kamu tiap pagi atau sistemnya kamu udah integrated ke STR, jadi langsung otomatis real angkanya berapa okupansinya, real harganya berapa ininya, nanti dibantu sama STR dibandingin. Dan STR akan membandingkannya, tidak mengasih tahu kompetitornya siapa. Walaupun kamu nunjukin misalnya kamu hotelnya Arya Duta, kamu milih kompetitor kamu Arista, Novotel, Aston. Tapi waktu di report nggak namanya nggak nongol Arista, Novotel sama Aston, tapi hotel A, hotel B, hotel C. Tapi kamu kan kurang lebih bisa tahu hotel A kamarnya segini, oh ini kira-kira Aston nih. Hotel B 200 kamarnya, oh berarti ini mungkin Novotel. Nah dengan begitu datanya lebih realistis dan lebih akurat ya. Karena kalau kita compare sesama hotel suka bohong-bohongan gitu kan, itu juga jadi ngaco datanya. Makanya beberapa brand besar menggunakan data dari STR. STR itu kita berlangganan, berbayar ya, nggak gratis. Tapi dia akan memberikan data dari kompetitor dan kita bikin komitmen bahwa kita akan memberikan data yang real, nggak fake gitu, nggak palsu ya. Sehingga data itu berguna bagi kita untuk melakukan analisa. Nah dari sini kamu lihat nanti nih ada yang nilainya 1 atau di bawah 1. Seperti saya sampaikan kalau kamu 1 atau lebih dari 1, kalau okupansi berarti kamu bisa penuh okupansi duluan dibanding kompetitor. ARR juga sama, harga kamu jauh lebih mahal dibanding harga kompetitor kalau lebih nilainya lebih 1 ya. Kalau di bawah 1 berarti harga kamu jauh lebih murah. Kalau okupansi kamu di bawah 1 berarti marketnya kamu diambil sama kompetitor. Gitu ya cara baca cara baca analisa kompetitor seperti itu.
Selanjutnya, ini sama, ini studinya apa ya, Pak? Oke, sampai di sini ada yang mau tanya nggak, Palembang? Jadi ini adalah target KPI atau di dalam balance scorecard kamu sebagai hotel keseluruhan untuk apa sih namanya, dari sisi revenue ya. Tadi kan kita bicara cuma revenue-nya dulu, dari ARR, dari RevPAR, okupansi dan sebagainya. Tapi aspeknya tadi yang saya sampaikan, aspek balance scorecard itu hanya nggak revenue aja, tapi dari sisi perspektif customer, dari sisi perspektif dari karyawan, learning-nya seperti apa, promosinya gimana, sehingga karyawan yang nyaman memberikan dampak pelayanan ke tamu lebih bagus juga gitu ya. Bayangin kalau kamu gaji telat, terus promosi nggak ada, kamunya bete kan, terus servis tamunya juga seenaknya, bisa dibayangin kamu pernah nggak stay di hotel yang gitu. Nah artinya memang tidak terstruktur atau tidak terintegrate ya ininya apa namanya, balance scorecard-nya atau kita sebutnya sih KPI untuk pencapaian atau sustainability dari kelangsungan perusahaan ya, baik dari perspektif finance, dari perspektif konsumen, dari perspektif karyawan, dan dari proses yang berkelanjutan dari hari ke hari. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak, Palembang? Palembang. Sejauh ini belum, Pak. Bingung? Yang mana yang bingung? Sejauh ini belum, Pak. Sejauh ini apa? Sejauh ini belum, Pak. Oh, belum, kirain bingung. Oke. Oke ya, jadi nanti kalau saya di mid-test saya tanya 4 aspek ini, kamu harus tahu ya. Terus cara ngitung okupansi kamu harus tahu. Nanti mid-testnya, UAS-nya kurang lebih kayak gitu. Ya, ketua kelas jangan lupa yang nggak hadir WA ke saya ya. Kalau udah, thank you. Nanti videonya saya share sesudah ini ya. Thank you. Baik Pak Dino. Thank you, Pak Dino.